سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار، صلاة الوسيلة وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري وسره في الأسباط منتقل، وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام، بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون، وبه وبآلهم دمر البغي واجعلني من الساجدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua untuk sama-sama menjunjung tinggi kekasih Allah Subhanahu wa taala melalui salawat, melalui pembacaan sirah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan dimudahkannya kita pada siang hari ini untuk berkumpul mengungkapkan rasa cinta dan bahagia atas kelahirannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di alam akhirat pun kita akan berkumpul dan berjumpa dengan Nabi besar kita Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, kita sanjung. Alhamdulillah di sekeliling kita banyak dari kalangan beliau, para kiai, para asatid, para sepuh pun alhamdulillah hadir. Banyak dari beliau tanpa mengurangi rasa ta'zim, penghormatan kami kepada beliau semua apabila namanya satu persatu tidak kami sebutkan. Terkhususkan untuk guru kita bersama, Khadimul Maulid Al-Ustadz Al-Habib Ali bin Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Tidak terlupakan untuk orang tua kita, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri, Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Jufri, Wal-Habib Tahir bin Abdul Qadir As-Saggaf, Habib Aqil bin Ibrahim Ba'bud. Tidak terlupakan untuk akhina Al-Habib Haidar bin Tahir bin Abdul Qadir As-Saggaf, dan untuk guru kita bersama Kiai Hanifuddin, Kiai Nur Hamimi, Kiai Nur Hamim, Kiai Haji Aminullah Idris, yang mana semua yang disebutkan maupun tidak disebutkan, mari kita doakan para bapak, para ibu, insyaallah para habaib, kiai, asatid, sepuh kita diberikan kesempurnaan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempurnaan afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan taqwa dan terus membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan untuk kita semua yang hadir, para hadirat, para bapak, para ibu, kula kali panjenengan sedaya kada hajat dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hajate kathah dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan kita kepada Allah banyak. Mari melalui perkumpulan ini, ihtifal bil maulid, merayakan hari dilahirkannya Nabi besar Muhammad, kita bertawassul sebagaimana para pendahulu kita yang telah mencontohkan kepada kita. Nabi Adam telah mencontohkan di mana sewaktu memohon kepada Allah untuk mendapatkan maghfirah, bertawassul kepada Nabi besar kita Muhammad. Para nabi-nabi terdahulu yang lainnya pun bertawassul, memohon kepada Allah lewat keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua ikut di belakang mereka para rasul-rasul Allah, memohon kepada Allah lewat keberkahan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui majlis yang penuh dengan keberkahan ini, ihtifal bil maulid, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita disucikan oleh Allah. Pikiran kita dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kita selalu mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqul Allah Subhanahu wa taala fi kitabih, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua kita yang hadir mempunyai bagian daripada rasa cinta dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik kecintaan itu di antara kita ada yang memilikinya 10%,
atau di antara kita yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20% atau 50%, ataupun di antara kita yang mendapatkan anugerah besar dari Allah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin, maka ambil kabar gembira bahwa kecintaan kita, rasa bahagia kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah tuntunan dari pencipta alam semesta, ajaran daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mereka yang mengumandangkan rasa cinta tersebut, menunjukkan rasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti nanti akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal. Baik rasa cinta yang ada di dalam diri kita, kita tampakkan di dalam kita mengumandangkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang di dalam diri kita, kita tampakkan dengan cara untuk mengkaji syariat atau ilmu-ilmu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peduli dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah bentuk di antara bentuk rasa yang kita tampakkan di dalam diri kita mempunyai kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita telah menetapi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakan wahai Nabi besar Muhammad, atas anugerah dari Allah. Tentunya anugerah niku sing paling tinggi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya adalah anugerah Islam wal iman. Bifadlillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kula kali panjenengan sedaya niki tiyang muslim, tiyang mukmin dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Islam adalah anugerah terbesar setelah anugerah al-ijad. Setelah anugerah kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta, setelah itu kita dipilih oleh Allah di antara hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anugerah keimanan, keislaman, kemudian anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga di mana dalam ayat wa bi rahmatihi, dan dengan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kasih sayang tentunya para bapak, para ibu, yang paling besar yang Allah tampakkan di alam semesta ini adalah diutusnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tanpa adanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya alam semesta tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nur baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kasih sayang yang terbesar yang Allah tampakkan di alam semesta ini adalah baginda Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali kasih sayang untuk alam semesta. Dikatakan oleh para ulama kita, makna alam semesta ini kenapa para bapak, para ibu? Alam semesta kullu ma siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam semesta.
Oleh karena itu, kepengutusan Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar luas. Beda dengan mereka para rasul terdahulu, di mana Allah mengutus para rasul terdahulu untuk kaumnya tertentu. Nuh alaihi salam sebagai Syekhul Mursalin, paling sepuhnya utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam kitab tafsir Sabuni bahwa Syekhul Mursalin adalah Sayyiduna Nuh alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Rasul-rasul yang lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya masing-masing. Tapi ketika rahmat yang terbesar, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan di alam semesta ini kekasihnya, orang yang makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab besar kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali kasih sayang untuk alam semesta, baik untuk mereka para manusia. Kasih sayang dari baginda Nabi besar Muhammad, kasih sayang dari Allah lewat Nabi besar Muhammad didapati oleh mereka para manusia. Yang ajib lagi niki para bapak para ibu, manusia niku kan wonten sing iman, wonten sing musyrik, wonten sing nyirik wonten yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka, meskipun mereka hamba-hamba Allah yang kufur kepada Allah, itu dinyatakan di dalam kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul, syarahnya yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Lahji, bahwa orang-orang kafir pun mendapatkan kasih sayang Nabi besar kita Muhammad. Tiang kafir niku angsal rahmate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari segi mana mereka orang-orang kafir mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang-orang mukmin sudah jelas. Orang yang beriman kepada Allah, rahmat dari Allah lewat Nabi besar Muhammad sudah jelas sekali Allah anugerahkan. Bahkan kita sekarang terpenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui keberkahan baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi orang kafir kok mendapatkan bagian daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji bahwa rahmat yang Allah berikan kepada mereka manusia-manusia mengkufuri Allah dari segi takhir adzabahum, azab mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sewaktu mereka melakukan pendustaan kepada Allah dan Rasulnya, sewaktu mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perintah-perintah tidak mau dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik, larangan-larangan mereka terjang, maka tidak seperti umat-umat terdahulu di mana Allah turunkan azab selesai. Dalam surat Nuh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana sewaktu Nuh sudah capek di dalam berdakwah kepada umatnya. Wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak wa la yalidu illa fajiran kafara. Shadaqallahul azim. Kata Nuh, ya Rabb, wahai Tuhan, aku sudah mengajak mereka, aku sudah berdakwah, tidak kurang Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Bahkan berdakwahnya Nuh itu sampai hampir 1000 tahun, 950 tahun berdakwah mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nuh alaihissalam, tidak mau patuh dengan risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan
kepada Nabi Nuh, terus mereka membangkang dan menjauh daripada ajaran Nabi Nuh, sampai diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Nuh itu berdakwah, mereka menutup telinganya, wastaghshaw thiyabahum, mereka tutup ini telinganya oleh baju dengan bajunya, wa asarru wastakbaru istikbara, tidak malah kembali kepada Allah, malah tambah mereka sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu Allah habiskan mereka. Seketika itu Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Tapi coba lihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah di zaman Nabi besar Muhammad terdapat Firaun? Naam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat Firaun. Bahkan lebih dahsyat pengingkarannya seperti pengingkaran Firaun dari umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi dengan rahmat tadi yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka pun orang-orang yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmat dari segi takhir adzabahum. Azab mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu. Kalau umat Nabi besar Muhammad seperti umat terdahulu, maka habis sudah para bapak, para ibu. Jangan jauh-jauh kita saja minta maaf yang beriman kepada Allah, kita koreksi diri kita sendiri. Berapa banyak keteledoran kepada Allah yang telah kita lakukan. Berapa banyak kemaksiatan yang telah kita sengaja untuk melakukannya. Mata ini berapa kali memandang dengan pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah. Telinga ini berapa kali kita mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, jasmani kita berapa kali, bukan hanya berapa kali saja. Sering sekali kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, khususnya untuk kita hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, dan mereka pun orang-orang kafir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diakhirkannya azab untuk mereka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepengutusan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah bukan hanya untuk golongan manusia saja, bahkan untuk mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka mempunyai sifat Allah ciptakan, la ya'sunallah yaf'alun ma yu'marun. Mereka tidak sama sekali melakukan kesalahan kepada Allah. Malaikat niku para bapak para ibu, boten enten sing ngelakukan kemaksiatan dumateng Gusti Allah. Mereka patuh kepada Allah. Yang mulai pertama diciptakan oleh Allah menjaga sorga, sampai sekarang masih menjaga sorga. Israel yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruh-ruh sampai sekarang, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, Israel mencabut atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala ruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mempunyai tugas seperti sayyahun, mungkin kita sering dengarkan nggih, wonten ciptaane Gusti Allah berupa malaikat niku sing kerjaane mung keliling nang dunia. Matosi majelis zikir, matosi majelis sholawat, matosi majelis baik menyebutkan yang halal maupun yang haram. Itu mereka para malaikat khusus yang mana tugasnya hanya untuk mencari kaum yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi malaikah yatufuna fit tariq yaltamisuna ahla dzikr. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mempunyai ciptaan berupa malaikat, yang mana malaikat itu malaikat khusus, hanya kerjaannya keliling mawon teng dunia niki. Madosi wong sing lagi kumpul, wong loro, wong telu,
tiang tiga, tiang sekawan, 100, 200, 1000 kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajudu qauman yadhkurun Allah, malaikat niku menawi pun angsal kaum sing siwek zikiran kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, singgah dan menyeru kepada malaikat-malaikat yang lain yang punya tugas sama. Fa idza wajadu qauman yadhkurun Allah taala tanadau, mereka saling memanggil, malaikat-malaikat yang lain yang kalian mempunyai tugas untuk berkeliling mencari perkumpulan zikir, perkumpulan salawat, perkumpulan hamba-hamba Allah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Ma'had Al-Islamiyah, di Dar Maula'inat, berkumpul hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para salihin, orang-orang mulia, orang-orang tua, orang-orang ahli sir, duduk bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang dapat ini menyuruh kepada malaikat yang lain, ta'ala sini kemari. Ta'alau ila hajatikum. Ini yang kalian cari ada di majlis ini. Yang kalian cari ada di majlis ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, menawi malaikat sing dugi berarti rahmate Gusti Allah Subhanahu wa taala sing bakal temurun. Kalau sudah malaikat yang turun, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tasub alaina. Allah akan cucurkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari tadi saya kira umumnya kita yang hadir merasakan insyirah, merasakan ketenangan. Apalagi Masya Allah, salawat demi salawat, pujian demi pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlantunkan. Itu menambahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan masuk ke dalam jiwa kita, ketentraman masuk ke dalam hati kita, sehingga alhamdulillah kita merasakan damai di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Dan ini tanda bahwa malaikat-malaikat sucinya Allah Subhanahu wa taala telah mengelilingi kita, sebagaimana nas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaltamisuna ahli dzikir. Setelah mereka mendapati tanadau halumu ila hajatikum, setelah mereka kumpul niki, para malaikat sudah mengumpuli majelis ini. Mungkin di antara kita barangkali ada yang pintu hatinya dibukakan oleh Allah, pasti akan melihat, karena nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sabdane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti nyata. Kalau Nabi Muhammad menyatakan malaikat mengelilinginya, pasti ada malaikat di tempat ini. Tinggal seberapa besar persiapan kita untuk menerima anugerah-anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian setelah malaikat berkumpul, pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat itu, malaikat, ma yaquluna ibadi, niku hamba-hamba niku lagi nopo? Sedang apa mereka berkumpul itu? Kata malaikat, yusabbihunak wa yumajjidunak wa yukabbirunak ya Allah wa yahmadunak. Ya Allah, itu yang lagi kumpul tadi sedang bertasbih kepadamu. Ini yang berkumpul ya Allah sedang bertahmid kepadamu, mengucapkan alhamdulillah. Itu yang kumpul ya Allah mengucapkan takbir. Tadi di dalam maulid sama-sama kita baca subhanallah, alhamdulillah sebelum mahalul qiyam, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita baca sama-sama, dan benar malaikat memberikan pernyataan semacam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah bertanya semacam itu dan dijawab oleh malaikat, Allah kembali bertanya, famada yas'alun? Niku sing hadir sedaya niku nyuwun napa malaikat? Minta apa ini semua yang hadir kepadaku? Saya tanya sama antum, para bapak, para ibu, nyuwun apa kalian Gusti Allah sedaya niki? Nyuwun apa? Kalian yang hadir ini kita minta apa? Tentunya bukan hanya sehat saja. Harapan kita terbesar kita mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu
nyuwun sorga. Tadi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tadi sudah disebutkan di dalam Ratibul Haddad. Minta keridhaan Allah di dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, minta sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama sudah kita baca, malaikat pun benar aduannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa para bapak, para ibu hadirin hadirat niki nyuwun sorgane Gusti. Lah niku sing ajib malih niku para bapak, para ibu. Kula kali panjenengan sedaya niki nyuwun sorga nggih. Tahu weruh sorga napa dereng? Bisane disuwun sorga. Dereng weruh sorga tapi pun disuwun. Makanya Allah berkata kepada malaikat minta sorga. Hal ra'uha, memang wis tahu weruh ke hambane aku. Memang sudah pernah melihat sorga kok sampai diminta. Kata malaikat, wallahi la ra'uha ya Rabb. Lam ra'uha ya Rabb. Demi Allah ya Allah, mereka belum pernah lihat. Tapi mereka minta sorga, kita minta sorga. Sudah kita sering dengarkan baik di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati secara global mengenai sorga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dipandang oleh mata kenikmatannya sorga. Kalau para bapak, para ibu pernah memandang sesuatu yang sangat indah di alam semesta ini, yang kita anggap sesuatu yang sangat indah, siapapun itu, ciptaan Allah model apapun kita anggap itu paling indah, maka sorga melebihi indahnya dari itu. Kalau kita pernah mendengarkan cerita tentang keindahan suatu tempat, keindahan suatu perkara, dan kita takjub dengan perkara tersebut, maka ketahui sorga niku luwih indah daripada yang pernah kita dengarkan. Bahkan andai kata kita di antara orang yang kadang suka menghayal tentang kenikmatan, menghayal ki aning kayak kados niki.